Ketika pasien pertama kali datang itu dari petugas di depan kan petugas untuk visual screening. Nah, visual screening itu meliputi apakah pasien itu masuk kriteria gawat darurat atau tidak, pasien resiko jatuh atau tidak, pasien dengan infeksius atau tidak. Jadi ketika nanti pasien tidak bukan kriteria pasien gawat darurat, nanti langsung diarahkan ke loket pendaftaran. Jadi nanti didaftari dulu di situ, masuknya sesuai klaster hidupnya masing-masing. Kayak gitulah. Ketika pasien itu masuk gawat darurat, berarti langsung diarahkan ke ruang tindakan. Sebelah sini Bapak. Semua pasien ke sini dulu. Iya, walaupun itu mungkin pasien kemarin kontrol kayak gitu, tetap di visual screening karena kan ketika pasien datang itu kan kondisinya berbeda-beda. Jadi mungkin kemarin pasien biasa aja, sekarang pasiennya lemas, pucat, keringat dingin, itu kan pasien dengan resiko jatuh, jadi langsung diprioritaskan untuk pendaftarannya seperti itu. Kalau yang infeksius apa lagi? Kalau yang infeksius itu kan ini sebenarnya dari dulu sebelum akreditasi itu ibu kita masih gunakan. Jadi untuk infeksius atau tidak, ketika pasien itu misalnya pasien kontrol TB ya gitu, berarti kan diarahkannya lewat belakang. Nanti untuk pendaftaran dibantu oleh petugas visual screening. Ada petunjuknya Mbak? Ada. Untuk Ini Bapak infeksius. untuk ini garis merah sampai ke belakang. Ya, garis merah yang ini. Oke, sampai di belakang nanti ada. Mau langsung ke belakang? Lihat ini alurnya. Oh iya. Ada beberapa pasien yang Sama ini loh. ya, sampai belakang. Sebelahnya ruang ipal itu Bapak. Nah, iya. Iya. Karena kan ada beberapa pasien itu kondisi. Iya, karena kan ada beberapa pasien yang Tapi di pertama Anda ini sudah Gusti, aja apa? Iya, lah kok saiki lansi. klaster 4. Iya. Teman-teman, klaster 4 Ya, penyakit menular. ya, klaster 4 itu kan tidak boleh ada tata laksana. Jadi untuk pasien yang sudah terkonfirmasi itu nanti yang melayani dari unit klaster masing-masing, klaster hidupnya gitu. Jadi bukan klaster 4 yang tata laksana. Walaupun untuk ruangannya kita sudah kesepakatan dan kebijakan dari Pak Kapus, ruangannya tetap kami pisahkan untuk pasien yang infeksius karena kan untuk transmisinya infeksinya itu ya, karena kalau tetap dijadikan satu kasihan nanti gitu, apalagi dengan pasien itu ya gitu. Jadi untuk ruangan kita ini inovasinya Puskesmas Lantungan Lanceng Watuk Bapak. Lanceng keliling kampung nginceng Keliling kampung nginceng wong Watuk. Jajah desa, iya, nginceng wong meteng ngono lho. Belum ada yang buat dong? Bukan, ini sampai jajah desa, nginceng. Bukan P2 ya? dalam. Bukan, maksudnya bukan penyakit menular. Kalau untuk yang ispa desa tetap di situ Bapak. Mungkin kan Di kita screening dulu ya, kita apakah dia lakukan nanti screening masuk dulu ini ya. Jadi walaupun misalnya kita kan kadang tahu ya dari fisiknya pasien pun khas gitu ya Bu ya. Ini mungkin kemungkinan ini pasien dengan TB kayak gitu kan. Tapi kan untuk pemeriksaan penunjangnya kan kita belum lakukan. Makanya untuk walaupun pasiennya dengan keluhannya misalnya batuk sudah lebih dari 1 minggu gitu kan, tetap kita masuknya ke klaster hidup masing-masing, nanti dilakukan screeningnya di situ. Iya, jadi di sini itu kita masih terapkan, okay? Untuk pasien datang selalu harus pakai masker gitu. Kadang kan pasien ada, iya pasien kan ada yang datang nggak pakai masker ya kita bantu berikan masker sama dikasih tahu. Nanti untuk periksa ke sini berikutnya bawa masker ya, nganten. Kita tetap edukasi. Mbak, ada perubahan tata ruang nggak pasca penerapan ILP? Untuk tata ruangnya paling yang berubah yang untuk remaja Bapak. Dulu remaja itu kan kita gunakan untuk KIE gitu. Jadi sekarang untuk pemeriksaan remaja. Ini pola remaja sama
anak ya balita, itu kan bisa dijadikan satu ibu. Akan tetapi untuk remaja sendiri kami pisahkan ruangannya karena kan untuk yang balita itu kan transmisinya kasihan kalau dicampur dengan remaja. Makanya untuk ruangan kami pisah. Itu untuk klaster ibunya tadi di depan sana. Tidak harus mengumpul ya. Iya, harus mengumpul. Untuk klaster 3 pun ruang dewasa sama lansia kita pisahkan. Iya, karena kan untuk lansia sendiri kan masuk kategori prioritas gitu. Jadi untuk pelayanannya kita dahulukan seperti itu. Makanya ruangannya tetap kami pisah. Walaupun pada dasarnya masih lingkup sama-sama klaster 3. Gitu. Kalau ini termasuk klaster berapa? Ini gigi dan mulut klaster 2 dan 3, klaster hidup. Laporan disebutnya lintas klaster. Iya. Untuk di sini mau persalinan klaster 2. Sebenarnya untuk rawat inap sendiri itu kan masuk di klaster 5. Tetapi kan kita tidak ada rawat inap. Jadi yang klaster 5 ya hanya dewan tindakan, laborat dengan kefarmasian. Klaster Penunjang klaster 5. Jadi hanya pendukung saja sifatnya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan masuk yang dari penunjang. Iya. Sini berarti rawat jalan. Iya, Ibu. Terdekat rumah sakitnya berapa jaraknya? Mas rawat inap itu ada di Sukoharjo 1. Berapa kilo? Berapa ya? Kalau untuk kilometernya saya Berapa menit? kurang tahu. Untuk menitnya sekitar 15-20 menit. Ya, kalau untuk yang di Puskesmas Sembawang paling sekitar 15 menit. Dari sini 24 jam sama persalinan. Kalau yang di sini hanya persalinannya aja yang 24 jam. Untuk pelayanan itu kalau darurat hanya pagi, hanya sesuai jam kerja saja itu. Gitu. Tapi Tidak kalau ada pelayanan gawat darurat 24 jam. tidak ada. Jadi masyarakat sini juga masih tahunya kita tidak rawat gitu. Memang maksudnya sudah tahu semua gitu. Jadi kalaupun misalnya malam-malam kok kalau darurat ya langsung kalau tidak ke Bawang ke Sukoharjo 1. Perawat itu kan ada 12. Sebenarnya sih pas 12 ya. Akan tetapi kan yang sudah ditugaskan di Induk juga kan ada itu, ada yang dijadikan psikiater kayak gitu. Nah, terus Pak Farid itu kan juga perawat, dia merangkap jadi KTU seperti itu. Nah, untuk pembagiannya kan dari 12 desa itu kan ada 4 desa yang desanya itu besar-besar. Nah, itu yang harus sudah ada perawat dan bidannya. Jadi yang standby itu 4 desa besar. Nah, seterusnya sisanya itu ada beberapa desa yang ada beberapa perawat yang mengampu 2 desa. Tapi tidak ganti-ganti. Jadi misalnya ada satu perawat, ada yang mengampu desa A dan B. Jadi tidak pindah-pindah. Nanti jaga di desa C gitu enggak, karena kan nanti terkait untuk PWS-nya gitu. Berarti untuk piketnya nanti gantian. Perawat yang dimanfaatkan 8. Ya, Yang 8. 4 tetap, yang 4 2 desa. Ya. 2 desa yang di sini saya. Tapi bidan desa 12 komplit. Kalau untuk desanya, bidan desanya di tiap desa ada. Berarti masih sisa 4 perawat yang ada di Indo. Ya, yang di Indo ada saya, terus Pak Farid, Pak Nur Hadi, satunya Mbak Mustafiroh, Mbak Ratna ya. Ya Mbak Ratna. tinggal 4 dan 4 itu dimanfaatkan untuk pelayanan di mana? Di klaster 3 di ruang tindakan. Cuma di sana. Iya, kan Pak Farid sudah di KTU. Iya. Berarti tiap hari. Iya, tiap hari. Kalau izin berarti nggak ada yang Ganti. atau rapat itu berarti. Kita situasional sih Bapak. Kalau misalnya di klaster 3 kok tidak ada yang itu ya nanti dari desa gitu. Situasional ya. Tapi kan lebih tanya dulu ke desanya, kan ada beberapa desa yang mungkin pas itu kegiatan posyandu kan tidak bisa, ada digantikan desa lain. Kita situasional aja. Itu karena memang kan terkait dengan petugasnya sendiri. Nah, kan Jumlahnya gitu. salah satu yang dipersyaratkan itu adalah SK Kepala Puskesmas untuk
pelaksana di PILP di Dusturi ya, Iya, ada sudah tenaga ada. tetap. Nah, kalau dari Bu Dani Dinkesprop kan kemarin kalau sudah ditugaskan di sana kan tidak Tidak ke puskesmas. tidak bisa di puskesmas. Kemudian diulah pertanyaan teman-teman, jumlah ketenagaan kita ternyata di Pelantungan itu tidak diterapkan sanksi ya, saklek ya, tapi menyesuaikan dengan 4 desa prioritas tadi, yang sisanya itu masih mengampu 2 desa dan masih bisa Itu situasional. ditugaskan di Kalau bidannya Cuman berapa? untuk tiap harinya itu tetap dibidik. Kalau bidannya Bidan totalnya berapa ya? Saya kurangi lupa. bidang desa tinggal berapa? Nanti sama Bu PJ Klaster 2 aja untuk bidan ya. Klaster 2 ya. Iya. Pak, semua mau di izin kelas ya? 1. Ya. Di Pelantungan pakai sistem absensinya seperti apa? Untuk presensinya fingerprint Berarti yang di desa di desa nanti tetap ke sini. Jadi dari yang petugas di desa itu pagi tetap presensi di sini karena itu. kan kami pakainya sakti ya, atau sistem online. Oh, Yang gitu. fisiknya koordinatnya ditetapkan di puskesmas. Berarti hampir sama, cuma di sini bedanya. Kemudian kalau kami kan memang harus ke puskesmas untuk mengklik aplikasi. Oh gitu. Berarti Berarti tetap, areanya di puskesmas walaupun itu. mohon maaf ya, yang terjauh berapa kilo? Kalau tidak salah 12. Jadi mereka tetap harus ke sini dulu. Absen pulang. terus balik. Ya, nanti ke sana lagi pulangnya. Kemudian kalau risiko jatuh ada loket khususnya apa sama aja? Sama aja. Cuma untuk pendaftarannya kita dahulukan. Kalau memang dia yang sewu pasiennya ada keluarganya aja yang untuk pendaftaran. Tetap harus didampingi keluarga. Kemudian yang lain di sini ya. Iya. Pendaftaran, nah monggo yang mau ditanyakan apa di pendaftaran untuk mengarahkan ke klaster-klasternya tadi. Klaster-klaster nanti kan di pendaftaran kan nanti kelihatan ketika pasien didaftar kan pasti bawa identitas. Atau mungkin pasien sesuai sudah usianya dulu aja ya. sesuai usianya. Nanti ketika pasien usianya dewasa berarti di sebelah sini klaster dewasa. Untuk lansia 60 ke atas di sebelah sana. Nanti kalau memang pasiennya pemeriksaan ibu nanti diarahkan di belakang ya lewatnya sini. Ya, sebenarnya tidak banyak berubah. Ya, untuk lansia dari dulu kan memang sudah ada seperti itu ya. Bu. Untuk sini dulu pemeriksaan umum, itu kita ganti klaster dewasa. Iya, sebenarnya tidak banyak berubah. Iya, pengupahannya saja. Kalau Ya, namanya ganti. iya, Biasa. Batasnya 18 ya. dalam Batasnya 18 tahun. iya 18 tahun. Mbak ini yang Kalau 18 tahun masih masuk remaja. Nah, jadi pertanyaan teman-teman ini kan dulu kan bayangannya ILP itu karena klasternya disendirikan. Kenapa di sini? Karena screeningnya beda-beda. Nah kalau dipisah-pisah begini screeningnya seperti apa Mbak? Ada linknya untuk screening yang 14 screening itu ada linknya sendiri. Jadi kita kebetulan dari IT-nya Mbak Ayu yang petugas RM-nya itu membuat link bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi linknya itu sudah dibuat yang sesuai di KMK-nya itu sih Bu. Dibuat seperti itu. Jadi untuk memudahkan kami untuk mengakses linknya screening itu. Berarti yang Jadi penting nanti di langsung setiap masuk. ruangan itu ada Komputer. komputer. Ada. Iya. Atau kalau tidak pakai tab kalau nggak bisa Iya. telepon. Iya, bagus sekali. Pakai HP juga. Maksudnya nggak harus melumpuk Enggak. jadi satu. Iya. Jadi nggak ada minta perubahan bongkar gedung. Minta itu, Pak. Minta Pak biar Lebih luas. tetap minta ini Pak. Untuk form screeningnya itu kita buat terbagi atau memang sudah ada kayak kita kan kalau di Sragen itu ada jadi begitu dia daftar itu sudah masuk Oh sudah ada. di simpus ya. Kalau di sini pakai RMB-nya apa? RME-nya simpus. Vendornya dari mana ya saya lupa.
Simbus ke Kalau Jojo. kita kan sudah di Epus kan sudah kita pakai ada Epus. screening, cuma sekarang untuk screening peruangan itu harus tersedia. Di situ kan ada Pak, di Maksudnya ininya loh, komputer. komputeran itu. Sehingga kalau dimasukkan ruang manapun tetap bisa. Ruangan itu sudah ada. Sekarang diarahkan sesuai dengan alur usia hidupnya, dilakukannya peruangan tanpa perlu. Nggak berubah macam-macam, hanya berubah nama kok. Nah, itu loh maksudnya. Yang dulu itu MTBS jadi balita dan anak para sekolah. Seperti itu. Yang dulu pemeriksaan umum jadi dewasa. Itu dok. Ya. Terus yang belakang, ini kebetulan RM-nya rapat di Kendal bareng saya tadi sama TU-nya. Cuman nanti lintas klaster itu ada promesnya. Lintas klaster. Yang terbaru. Oh iya. Promes masuk di sini. Kemarin kami nyusun pedoman Jakarta itu di sini. Gak ada yang berubah, yang dulu itu KIA jadi ruang ini, ruang ibu di sini. Jadi nggak berubah macam-macam. Ini jadi ruang kelas 2 pelayanan ibu. Jadi ibu di sini itu ibu hamil, ibu bersalin dan ibu pasca menipas. Apapun yang berhubungan 3 itu masuknya di klaster ibu. Nah ini kebetulan ada PJ klaster 2-nya. Monggo, ibu-ibu, Ibu-ibu. monggo kalau mau bertanya, Ibu Dani, Ini ada klaster 2-nya PJ-nya. gua kan kemarin gini, kami kan dari Diankes begini kan gambarannya Bu Dani dari provinsi itu memang menyebabkan teman-teman ini kan agak mikir gitu. Nah dulu infeksius itu sekarang jadi Lagi P2M. ini kemarin kan karena misalnya contoh setelah 4 desa itu diberikan perawat dan bidan tetap. Nah itu Desember. Oh, Untuk Desember, kalau untuk tadi Januari itu- semuanya desa seperti itu. Kalau yang 8 desa, satu perawat itu mengampu 2 desa. Itu tadi informasi Nah, tadi. dari Desember itu karena launching untuk percobaan itu 4 desa itu satu bidan, satu perawat, 2 kader. Untuk Januari karena kita launching 12 desa, itu yang 8 desa itu ada satu bidan, satu perawat, 2 kader. Yang 4 desa satu perawat membawai 2 desa, tapi bidan desanya tetap satu karena dia sebagai pembina wilayah. Berarti dok itu perawat yang ditugaskan 8 itu masih bertugas di Tidak, puskesmas ya? sekarang nggak ada programmer lagi di sini. Oh, enggak ada. Sekarang nggak ada programmer. Jadi PTM nanti yang input ya desa itu masing-masing. Terus kalau akses pelaporannya, Pakai RME, pakai ASIK dan lain-lain. cara kita melihat Kan bisa dilihat di RME, kemudian di ASIK, ASIK baru maintenance se-Indonesia. Jadi sekarang nggak ada istilahnya saya memegang program. Enggak. lihat dari itu rekam medis itu. Kan bisa dilihat di SIP untuk SPM. SIP yang melaporkan sekarang nggak programmer tapi PJ cluster. Masing-masing. Berarti misalnya jiwa gitu ya, jiwa yang melaporkan PJ cluster 3. Mungkin perubahan paradigma ini yang mungkin Terus sing tindak lanjuti. Misalnya ini saya menemukan jiwa. Nah itu Bidan desa sama perawat desa. oh jadi semua Desa. berarti Jadi misalnya di sini kita temukan ya. ODGJ gitu ya, kita tindak lanjuti kalau dia sudah membaik, kita notif ke PKD untuk memantau. Memantau. Di sana nanti pantau kalau sampai 3 bulan nggak kumat ya biar di sana. Ya. Tapi kalau belum 3 bulan sudah kumat kembalikan ke sini. Sama dengan hipertensi. Kalau sudah hipertensi sedang sama ringan gitu, kita limparkan ke PKD. sistem notifnya gimana dok? Pakai RME. Langsung di Ya, sudah sana sudah menunggu. Oh ini ada rujukan dari Bisa, puskesmas. kalau itu bisa, cuman ini tadi yang melihat gitu loh. Berarti kan kita lihatnya dari Nah ini baru OTW untuk platform Satu Sehat kita kan pakai SDK itu nanti jadi platform Satu Sehat. ya platformnya ya. Tapi di Jawa Tengah baru Boyolali sama sini yang pakai itu karena masih bagus, masih percobaan. Ya masih percobaan. Sementara pakai yang karena belum terkoneksi semuanya, Oke.
itu antara aplikasi-aplikasi tetap harus diinput sendiri-sendiri. Misalnya EcoHub sekarang kan desa semua, nggak ada program mana. Ya, terus EPP-GBM itu ya desa semua, nggak ada ya bukan program gizi. Memang kendalanya dari dulu tuh kan karena mendistribusikan tenaga itu sulit karena merasa pegang program ini. Jadi nanti teman-teman kita bikin rumahnya dulu. Rumahnya itu ya sesuai ILP itu klaster 2 itu dewasa ibu, anak balita sekolah dan usia remaja ini buat rumahnya dulu. Jadi nanti pertanyaan pasien itu maunya di Indo itu akan hilang. Kemarin banyak pertanyaan nggak mau ke pustu, berarti ada yang salah di pustunya. Mungkin kurang menarik, kurang bersih, kurang ramah. Kalau di sini kan terdistribusi. Tapi resikonya apa? PKD pustu harus buka tiap hari, bersih, terus obat sama dengan sini. Karena kita jual produk. Dan itu kan misalnya itu praktiknya, ada praktek untuk migrasi. Tadi Kan orangnya kan harus sudah bagus. Padahal kan kita tenaga kan sudah harus di dropping di sana. Ya. Di sini kan otomatis kekurangan. Ya. Nanti pripun dulu waktu. Kan gini, kalau PKD pustu buka tiap seminggu sekali, mesti ono telek titik, ono ora bersih sawang. Jenengan nek meresake anak tegel ndak meresakene kaya ngono. Enggak tegel, tapi nek tampilan bagus, perawatannya ramah, obatnya juga sama dengan sini. Di sini pun di pustu PKD pengemasan obat juga harus sini blister, sana blister. Nek sini klip, sana klip. Jangan kasih obat udonan gitu. Jadi kita negara yang sugesti, negara yang pencitraan itu penting. Pencitraan artinya pustu PKD harus bagus dulu kalau pasien mau ke PKD. Kalau nggak bagus, walaupun dikasih dokter nggak akan mau ke sana. Kan itu. Karena pada dasarnya di Indonesia itu kan nggak nyari dokter, masih nyari orang. Entah itu perawat, entah itu bidan. Kan itu. Nah makanya sebisa mungkin PKD itu harus bagus, bersih gitu, walaupun tidak mewah. Ya. Makanya di sini hanya satu penjaga malam dan itu pun jadi tugas kebersihan. Sulit cari debu di sini, sulit cari sampah di sini. Itu karena memang komit, karyawan harus komit. Di pustu juga itu. Ada 2 kader di sana nanti penugasan desa. Ya masalah regulasi sebenarnya itu udah lama ada regulasi itu. Satu Undang-Undang Nomor 6 2014 itu sudah muncul di sana. Terus Mendagri, Mendes itu sudah ada semua. Kita hanya kesehatan hanya mengintegrasikan kan gitu. Ya. Memang turunan Undang-Undang 17 yang baru itu belum banyak. Tapi kemarin Rabu Jumat kemarin saya ke Jakarta menyusun pedoman itu. Tadi akhirnya nanti Promkes mesti ada yang Promkes. Promkes itu masuk di klaster 5 karena memang ILP ini Promkes banget. Ya, Promkes ya. Memang cocok SKM itu di ILP ini. Ya. Nah, nanti untuk klaster 2, 3 bisalah seperti kemarin kok. Simpus ya masih seperti kemarin. Hanya wadahnya, rumahnya beda gitu. Itu Pak resistennya karena ini kalau dilihat nggak ada yang merubah macam-macam nggak ada. Ini dulu ruang konseling kita jadikan usia sekolah dan remaja. Nah, tentu ada pertanyaan, kok nggak ada bed kan itu ya? Loh, Kemenkes itu kan standar. Bagaimana kita bisa mencapai standar? Kan tentu ada yang bisa, ada yang enggak. Seperti akreditasi. Kalau enggak berarti gimana rencanakan, usulkan. Itu kok jangan berpikirnya. Jangan seolah-olah kita harus sempurna seperti tidak bisa. Ya, karena bangunan masing-masing itu lain. Jadi mindsetnya sistem aja yang kita. Jangan sampai ke fisik nanti sulit. Ya. Nah, kalau dengan kan berdekatan nggak masalah, jenengan berjalan nggak masalah, yang sistem sudah jalan, RME sudah jalan. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan RME sudah jalan belum kan? Nah, kalau sudah harus berani paperless, dokter nggak resepi, nggak nulis TM karena double kegiatan. Di sini di PKD pun sudah nggak pakai resep, nggak pakai kan. Sana bonobat sudah pakai RME itu, bonobat nanti sini baca, drop gitu Pak. Pak Dokter, tadi Pak Gusur sudah kita siapkan di desa untuk migrasi masyarakat triknya panjenengan yang di sini. Waktu di awal maksudnya. Ya, di awal. Jadi nanti biar ini ada kabus.
Semua Pak. Dan gini prinsip kami dari awal dari sini itu linceknya memang bagus. Iya. Gini, nun sewu ya, nun sewu. Iya. Jadi kami tidak membawa masalah ke desa. Kalau kita bilang, Pak aturannya nanti ILP desa yang nganggarkan, itu masalah. Tapi kalau dibalik, Pak kita rembukan dulu apa dulu lah. Habis itu kita, Pak ini anggaran kesehatan di desa kayak apa sih? Mereka akan jelaskan, oh transport kader, ini kan sudah ada. Nah, sudah ada. Sambil menunggu regulasi desa nganggarkan 2025, transport kader ini kan kader sudah dapat transport. Untuk posyandu ini. Nah, yang dua tempatnya di PKD kan bisa. Posyandu. Ya. Sambil jalan. Bisa di masuk. Jangan sampai nanti 2025 desa nggak nganggarkan juga. Artinya apa? Sekarang masanya Musdes. Terus nanti September itu RKPdes. Sebelum RKPdes ditetapkan, TU atau jenengan harus ke desa untuk melihat ini. Jangan sampai nggak dianggarkan operasional kader. Kan rata-rata nggak usah lah. Ambulan ngapain kan gitu. Udah operasional kader aja. Syukur-syukur kalau masih ada mulai dari gedung posyandu dan lain-lain. Kita tekankan nomor 1 itu desa itu operasional kader. Operasional maksudnya luas. Dia bisa pelatihan, dia bisa insentif, honor, itu luas banget kanunya. Kita pengalaman BLD ini kita cari rumah yang gede agar mudah kanunya rekeningnya. Ya. Terus karena DPR ya kaji banding kemana-mana, kader juga harus kaji banding kan itu. Di sana bisa kan kok masuk ke AWD nggak bisa kan aturan sama sih. Akhirnya nanti kader-kader suruh kita kaji banding ke mana lah gitu ya. Yang penting operasional kader aja nanti sebelum ditetapkan di RKPdes September ya, kita ke desa aja nggak masalah lah. Ya, Bapak Kepala Desa itu kalau kita dulu ngalah dulu gitu. Biar mereka yang banyak bicara itu biasanya wong Jawa kok kan gitu. Ya. Ini nggak menggurui tapi trik-trik orang desa itu, apalagi mereka baru powernya kuat karena perpanjangan 2 tahun. Ya. Dan sama misalnya KDC Angel ngajak Pak Camat, Pak aku mau diantar kono piye carane kan kudu ambek karo camat. Ya tadi camat kebetulan camat kami itu orang-orang yang berani ambil kebijakan. Kan banyak camat yang cari aman hanya tanda tangan aku iso akan ngono ya. Berani pasang badan. Nah monggo lah nanti saya kira bisa ya. Terutama 2025 itu enggak ada lagi pertanyaan desa nganggarke dari mana kan gitu. Karena sekarang Musdes masih berlangsung belum ditetapkan RKPdes-nya. Itu kuncinya di situ nanti pendekatan ke desa itu ya dulan sih enggak usah surat-suratan. Karena paling dominan di sini informal gitu ILP ini. Kalau formal gini kemarin kami teman-teman yang seperti jangan mengumpulkan kepala desa yang belum kita pahamkan untuk kumpul bareng. Oh, ono sing kaya Rocky Gerung ora. Tapi kalau sudah kita pahamkan gitu terus gitu. Nah, kalau ada yang gini dia kan bantu kita gitu katanya. Tapi kalau belum kita pahamkan kumpulkan forum, wah buar ya. Dihabisi puskesmas. Kan itu. Ah, lensa kedua kan sudah ini. Artinya nanti monggo kan untuk LP ini di target waktu aja. Misalnya lensa ketiga kan bulan Agustus. Misalnya Agustus launching LP atau apa monggo kan itu ininya. Tapi prinsipnya tidak usah berpikir fisik ya. Kita pikirnya sistem. Kita nggak ngubah apa-apa, hanya ganti nama ini toh gitu kanunya. Nah kebetulan kemarin kita ditinjau dulu Dirjen itu juga sudah kanunya seperti ini settingannya itu. Nah tentu nanti kemarin kami nyusun pedoman sebisa mungkin standar itu jangan bervariasi. Kalau bervariasi nanti sampai lapangan itu beda. Akhirnya ada standar ya pedoman kerja itu nanti Agustus turun. Tergantung jenengan di puskesmasnya meh dibikin seperti apa monggo, yang penting punya alasan ruangannya gini karena ini, terus rencananya ini udah selesai di situ kanunya. Kalau suruh sesuai apa standar ya sulit kanunya. Yang penting ada rencana itu. Tapi paling penting ya rumahnya bikin dulu nanti untuk klaster 2 itu ruang ibu. Ya apapun yang berhubungan ibu itu, ibu hamil, ibu lin, ibu fas.
Kalau dia ibu sakit batuk tapi tidak ada ketiga unsur ini masuk dirasa. Tapi kalau dia hamil atau mau bersalin atau ibu nifas, walaupun dia mau KB tapi dia masih nifas itu masuknya ibu. Ya, Seleksi terus di pendaftaran. ya. Seleksi di pendaftaran. Nah itu tadi settingan kita kan di depan itu screening visual. Visual itu bukan screening kesehatan, tapi screening punyanya mutu. Dia butuh apa? Butuh kursi roda, butuh penerjemah atau apa? Terus dilihat gawat darurat enggak? Kalau gawat langsung UGD. Kalau nggak gawat langsung loket. Pendaftaran nanti di RME ketahuan umurnya. Nah, umurnya baru masuk di klaster. Nah, kita pakai mahzab ya, mahzab screening yang bermanfaat. Artinya pasien batuk gitu ya. Lanjut screening yang berhubungan dengan batuk dulu. TB, PPOK atau apa gitu. Jangan langsung screening semua gitu ya. Atau misalnya orang ini baru sakit parah tidak usah screening, nanti di lain waktu kan gitu. Kan kiamat masih lama ya. Jadi kalau anaknya kok rewel itu nggak usah di screening, nanti lain waktu. Situasional aja. Ya. Cuman kita memang screeningnya nggak hanya asal mengumpulkan screening banyak gitu, tapi screening itu harus langsung ditindaklanjuti. Contoh, kalau screening kemarin ada yang nggak bisa tidur gitu ya, kita screening SRQ20 hasilnya UDMK. Nah kalau nggak langsung ditindaklanjuti sebulan sedan deh. Itu arti screening harus langsung ditindaklanjuti. Nah nanti kekuatan lokal panjenengan itu ada di puskesmas entah sing pinter ngomong, pinter sembarang, itu manfaatkan aja seperti itu. Nah masalah RME belum maksimal udah jalan aja. Dok, untuk kembali ke laporan. Kalau dinas laporannya pripun? Laporannya langsung dari dinas itu masih Kendal kebetulan nanti ya ada 4 kabit gitu ya, sama Sukor. Kalau mereka minta ODGJ gitu ya, SPM itu, kan sudah ada di SIP. Kita ambil dari di SIP-nya kan sudah ada. Yang laporkan SIP dari mana siapa? PJ Klaster 3. Itu tetap kita harus melaporkan atau dinas sudah ngerekap sendiri? Belum bisa narik data. Belum bisa. Iya, sampai nanti SDK itu maksimal. Ya, kayak RME pun satu set baru bisa narik data itu tiap berapa jam gitu, nggak langsung update, bisa tiap saat. Tapi kalau dinas ini mau menerima gitu, langsung print out dari e-pos. Ini ada yang dari dinas ya? Gini, jadi jangan ngoyak puskesmas lari, dinas tidak lari. Gitu. Tapi dunia gini, Serangan. dunia gini, cobi nuwun sewu ya. Nanti usul ke Pak Sekdin atau Pak Kadinkes, coba lobby ke Sekda. Kalau bupatinya sibuk. Kalau sekdanya ya wis enak banget. Nggak surat edaran ayo ILP wis manut kabeh. Kalau sekdanya sulit ya minimal di Sumades. Sekdanya mantan Kadinkes. Lah iya udah surat edaran aja. Sudah launching kita. Nah, artinya kan tinggal melaksanakan ya. Tinggal melaksanakan enak. Laporan dinas mau menerima gitu. Mau, langsung. iya. Jadi kita nggak kerja 2 kali, ambil bikin lagi. Tapi ada kesalahan kecil dinas kemarin gini di grup itu mengundang programmer jiwa gitu ya kan ya. Terus tak japri tapi nggak tak di muka umum, saya nggak mau mempermalukan orang. Buat direvisi undangannya. Ada puskesmas yang sudah ILP penuh, ada yang belum. PJ klaster 3 atau programmer jiwa bagi yang belum ILP. Gitu nganunya. Ada tetap ada kesalahan-kesalahan tapi kayak saya tetap tak japri yang bikin undangan, tolong direvisi gini. Gitu nganunya. Kalau e-pos di sini panggilannya sudah klaster atau masih PU ruang KIA? Klaster. Sudah berubah klaster gitu. Kita belum berubah. Nah itu contoh ada PJ klaster 5. Ya. PJ klaster 5. Monggo yang di Nah, belakang. untuk gigi mulut memang usulan banyak ya di lintas klaster tapi nggak bisa. Nah di lintas klaster babak belur nanti dokter gigi karena harus bisa screening dari ini sampai sana. Jadi dia rujukan internal dari klaster 2-3 gitu. Nah kemarin itu saya mantau di sana kan di tangga itu bisa ngeliat itu kok pasien gigi langsung ke gigi nggak lewat klaster. Rekam medisnya alasannya apa ya? Dok ini di RME usia remajanya penuh antriannya. Nah ini kelihatan kita langsung ke ruang gigi biar ruang gigi nanti yang ke udah yang penting kita punya alasan, ya punya alasan.
mulai wong dopok iki kadang ana gunane. Ya jadi kayak gini kan nggak ideal, tapi tetap jalan hasilnya. Kalau yang belum klaster penuh itu kan mungkin di posko ada mungkin 1 atau 2. Nah otomatis kan itu secara SOTK seperti penuh. Dalam artian kan pemegang programnya tadi yang sudah klaster kan otomatis bisa laporannya yang ini kan ada puskesmas yang enggak anak sini kan 12 desa sudah semua. Tapi ada beberapa yang kajian di sini itu baru launching 1 desa Posyandu. Ini gini, launch 1 desa Posyandu itu sebagai percontohannya. Yang lain tetap harus sesuai siklus hidup, jangan yang lama, tapi semampunya kan gitu. Kalau masih yang lama ya nggak bisa. Kalau yang berhubungan dengan programnya pemegang program kayak tadi kan berarti diatur kayak kalau ada PTM apa-apa di langsung Bu sampai duduk Bu, enggak apa-apa sini Bu. Nanti nanti ke kecamatan. Perawat 2 kader misalnya. Untuk yang misalnya 10 berapa desa? Misalnya 11 desa ya, yang 10 tetap harus sesuai ILP tapi enggak masih jauh dari standar. Jangan pakai yang masih UKMKP. Jadi enggak harus ada persoalan kader gitu. Misalnya hanya di bidan ya bidan, kadernya belum gitu misalnya. Tapi laporannya, kegiatannya, screeningnya sudah ILP kan gitu. Kan tadi pesannya screeningnya semampunya kan? Iya. Screeningnya semampunya. Kalau jenengan baca juknis di klaster 3 mesti stres. Oh, screening nggak bisa. Karena ada kalimat sesuai situasi dan kondisi masing-masing pasien. Kalau nggak bisa hari ini dijadwal. Jadwal kan bisa nanti untuk distribusi pasien nanti di percontohan tadi misalnya desa sana sudah buka tiap hari, nanti kantor di sana ya kan. Ada bidan desanya. Bidan desanya ini ILP ini memang identik dengan pemberdayaan pendekatan pelayanan yaitu di desa. Ibaratnya godhong ceblok ning ndi wae kudu ngerti ning desamu apa meneh stunting, jiwa gitu. Yang berhubungan di luar kesehatan harus tahu, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi enak, karena apa? Nanti di desa terus. Ya, di desa terus. Tugas di desa itu apa sih kan itu? 1 pengobatan sederhana. Terserah nanti Pak Kabus, Bu Kabus ngasih pelimpahan wewenang kepada PKD seperti apa. Dibunyikan di pelimpahan wewenang. Misalnya obat bisa antibiotik di sana, udah bunyikan di pelimpahan wewenang. Misalnya bisa memberikan surat keterangan sakit, dibunyikan di pelimpahan wewenang. Kalau nggak ada pelimpahan wewenang, jangan sampai memberikan surat keterangan sakit kan gitu, barunya. Ya. Terus menindaklanjuti pasien yang sudah stabil di sini. Gitu. Terus kemudian semua SPM itu harus bisa di desa. Contoh jenengan desanya kakaknya berapa? Jumlah penduduk 5.000 ada berapa posyandu? 14, berarti kader minimal kan 14 kali 5 70. Tadi 5.000 bagi 70 kader berapa dapatnya per 150-an kakak sih. 150-an penduduk sih. Kan enggak banyak tuh naik di breakdown. Kader harus membawai berapa kakak itu. Artinya kalau kita melihat jumlah penduduk berat, tapi kalau kita breakdown ke kader untuk menguasai ini ringan. Misalnya posyandu enggak datang, oh rumahnya sana tanggung jawabmu kunjungi. Berarti kan ibaratnya kader itu harus menguasai 20 paling enggak sudah pernah pelatihan 25 kompetensi. Kemarin waktu Zoom di Kemenkes itu narasumbernya kan sini sama Cimahi. Promkesnya kita sama Cimahi. Cimahi itu menilai kemampuan dasar 25 itu, menilai 90 yang utama itu 77 kader. Tapi kita menilai 95 kader itu yang bisa utama hanya 2. Kurang mungkin tuh itu langsung iso 25 kemampuan dasar bidan ora mampu kan. Artinya tiap kanu nanti dilatih nanti sama Promkes
siang mungkin sudah datang cara menilainya, ya, cara menilai kemampuan itu, bikin tim. Terus timnya itu diketuai oleh yang sudah pelatihan di Babelkes misalnya. Nah, dia berhak untuk melatih. Ya. Ada yang sudah pelatihan di Babelkes ya? Belum, Pak. Benar saja. 75 ke desa, 25% masih dipantau oleh yang dulu programmer. Karena apa? Desa kan untuk input-input belum bisa. Kebetulan program saya ambil contoh satu programmer PTM itu kami tempatkan di Pustu Logopayung. Dia sebelum ke sana pagi itu ke desa sebelah per 4 jam atau setengah jam melatih sana. Melatih Pustu sebelah untuk input asik itu macam-macam itu yang berhubungan dengan PTM. Demikian juga dengan jiwa. Yang dulu program jiwa kalau pagi sebelum pelayanan di desanya itu melatih teman-teman yang ada di Pustu. Rasa bingung APD beda sama Singapura atau Face yang negara maju. Mereka itu yang penting hasilnya tanpa melihat proses. Tapi kita kan orang beragama, proses itu merupakan ikhtiar untuk kita ke akhirat kan itu. Artinya kita berproses hasilnya udah lah, terserah. Gitu kanunya. Jadi kalau padahal Jumatnya saya sesuk, tapi ya karena kita orang beragama, karena proses itu ikhtiar itu bagi kita penting. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting gitu ya, ditutup aja enggak pas Pak Pustu, tapi ditulisi hari ini tutup karena ada logmin gitu. Jadi info itu sampai ke masyarakat, jangan sampai orang tua dari pagi nunggu, enggak masalah itu. Dikomunikasikan. Karena apa? Jenengan punya SKP itu misalnya ngurus ke dinas, rapat bidan, kan gitu. SKP-nya durung jenengan nanti nunggoni anake njupuk rapot, sing sakit, sing ngurut wane loro. Kalau perawatnya ya udah tutup aja, ada kan rapat gitu aja. Jadi tidak kacamata kuda gitu ya. Tadi terkait administrasi ya teman-teman. Kalau di sini kan pakai fingerprint. Pagi harus di sini ya, ya. Semua desa ke sini. Siang ke sini. Nah, siang ke sini. ada keluhan nggak yang tempat jauh-jauh? Ya. Kita maunya yang sini paling jauh kan 15 kilo. Tapi syarat untuk tidak fingerprint itu 20 kilo, jadi kurang 5 kilo. Tapi tidak masalah, tidak ada keluhan. Karena apa? Akhirnya PKD-nya buka jam 8.30, 8 itu. Orang masalah, penting ada alasan sih. Ya. Penting ada alasan. Yang dibunyikan di Perbub itu kan hanya pelayanan di Puskesmas. PKD kan nggak dibunyikan. Monggo jenengan disepakati aja. Rasa wedi untuk mencapai kesepakatan. Ngaten nggih teman-teman. Sudah mulai ada perubahan paradigma. Situasional nantinya. Lah wong nek bidan itu kan kegiatannya banyak, rapat ibu lain-lain. Lah kalau misalnya di situ kok nggak ada wakilnya ya udah. Terus gini, di sini itu karyawan itu terbatas. Kalau di sini kosong kita ambilkan di desa. Kalau di sini kosong kita ambilkan yang di desa untuk yang nggak begitu banyak tarik ke sini sana tutup. Baik. Iya. Jangan sampai di sini yang penting kok malah tenaganya nggak ada. Kita cari yang kira-kira lego gitu, nggak ada posyandu gitu. Kalau posyandu kan bidan harus ngikutin untuk kan di sini, tiket di sini. Ini kan kalau yang Enggak kan bupati karena nggak ngetren juga sih. Kita ke Pak Camat, prinsipnya Pak Camat berani karena desa itu waktu itu ada kepala desa yang bilang ini dari Surades belum belum nyuruh. Pak Camat marah itu. Siapa bilang sama kepala desa atasannya Jumur Mades gitu ya. Di kepala desa itu atasannya camat gitu. Gitu anunya. Nah, nanti camatnya di aja. Ya dibombong. Nek sulit ya sesuk tekani meneh. Nek sulit meneh ya bojone kan bojone sing rayu. Sulit bawakan Bu Sekdin biasanya beres. Kita sambil ngobrol di sana nanti tetap saya sampaikan ya sambil dahar di sana. Ya. Mari teman-teman.